Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Salamah, CGP dari Kabupaten Grobogan, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching. Yang pertama yaitu pengertian coaching. Beberapa pengertian mengenai coaching menurut para ahli yaitu yang pertama, sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Yang kedua, coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Coaching sendiri memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi murid, sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Jika proses coaching berhasil dengan baik, masalah-masalah pembelajaran atau masalah eksternal yang mengganggu proses pembelajaran dan dapat menurunkan potensi murid akan dapat diatasi. Mengingat pentingnya proses coaching ini sebagai alat untuk memaksimalkan potensi murid, guru hendaknya memiliki keterampilan coaching. ICF memberikan acuan mengenai 4 kelompok kompetensi dasar bagi seorang coach, yaitu yang pertama, keterampilan membangun dasar proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Lalu yang terakhir adalah keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Secara umum, komunikasi sendiri dapat diartikan sebagai proses meneruskan informasi atau pesan dari satu pihak ke pihak yang lain dengan menggunakan media kata, tulisan, ataupun tanda peraga. 4 unsur utama yang mendasari prinsip komunikasi yang memberdayakan, diantaranya hubungan saling mempercayai, menggunakan data yang benar, bertujuan menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi, dan rencana tindak lanjut atau aksi. Aspek komunikasi sendiri yang perlu kita pahami dan kita latih untuk mendukung praktek coaching kita ada 4 aspek, yaitu yang pertama, komunikasi asertif. Ini akan membangun kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih positif karena ada pencapaian bersama dan kesepakatan dalam pemahaman dari kedua belah pihak. Beberapa tips singkat yang dapat seorang coach lakukan yaitu menyamakan kata kunci, menyamakan bahasa tubuh, dan menyelaraskan emosi. Yang kedua, pendengar aktif. Seorang coach yang baik akan mendengar lebih banyak dan kurang berbicara. Dalam sesi coaching, kita perlu fokus bahwa pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni murid kita. Beberapa teknik mendengarkan aktif sehingga kita mampu menangkap pesan-pesan yang disampaikan, diantaranya memberikan perhatian penuh pada lawan bicara kita dalam menyampaikan pesan, tunjukkan bahwa kita mendengarkan, menanggapi perasaan dengan tepat, parafrase, dan yang terakhir adalah bertanya. Aspek komunikasi yang ketiga yaitu bertanya efektif. Bertanya pada coaching merupakan kemampuan bertanya dengan tujuan tertentu, bukan sekedar jawaban singkat yang diharapkan. Namun, pertanyaan yang diberikan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensi diri. Lalu yang terakhir adalah umpan balik positif. Umpan balik dalam coaching bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada coachee dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Coachee memaknai umpan balik yang disamakan sebagai refleksi dan pengembangan diri. Dan yang terakhir adalah pengertian TIRTA. TIRTA ini adalah salah satu model coaching untuk konteks pendidikan. Model TIRTA dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model TIRTA, guru diharapkan dapat melakukan praktek coaching di komunitas sekolah dengan mudah.
Delta sendiri adalah kepanjangan dari T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, dan T, tanggung jawab. Dari segi bahasa, delta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid, kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Anda sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir tanpa sumbatan. Terima kasih. Demikianlah koneksi antar materi yang saya sampaikan terkait dengan modul 2.3 yaitu coaching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.